Ketegangan di Timur Tengah resmi naik satu level. Ribuan pasukan IDF telah memasuki Gaza dalam operasi militer terbesar sejak tahun-tahun terakhir dengan dalih mengamankan kedaulatan dan menghancurkan kekuatan lawan. Namun, alih-alih menampilkan citra negara yang solid, langkah ini justru menyingkap kelemahan mendasar Israel, retaknya tubuh politik dan sosial mereka sendiri. Sumber medis melaporkan sedikitnya 800 korban jiwa telah dilarikan ke rumah sakit di berbagai kota besar akibat pecahnya perang saudara di dalam negeri Israel sendiri. Bentrokan brutal antara kubu pro-pemerintah yang mendukung ekspansi militer dan kelompok oposisi yang menolak perang membuat jalanan berubah menjadi medan pertempuran. Tel Aviv, Haifa, hingga Yerusalem kini bukan lagi pusat peradaban modern, melainkan arena tawuran nasional dengan sponsor resmi kebijakan Netanyahu. Dari sisi politik, ini menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Israel. Upaya Netanyahu menunjukkan taring militer di Gaza kini malah jadi bumerang yang menghantam dari belakang. Kalau dipikir-pikir, Gaza belum sempat bikin banyak korban, malah Israel sendiri yang udah berhasil mencatat rekor rumah sakit penuh gara-gara warganya saling hantam. Bahkan analis internasional menyindir bahwa Israel kini sedang menjalani program diet populasi dengan cara tercepat, perang saudara. Militer yang biasanya dielu-elukan kini menghadapi dilema. Ribuan pasukan dikerahkan keluar, tapi keamanan dalam negeri malah porak-poranda. Ibarat orang yang nekat pergi perang jauh-jauh padahal pintu rumah belum digembok, ujung-ujungnya malingnya ya tetangga sendiri. Sementara itu, polisi kewalahan menangani bentrokan horizontal, rumah sakit penuh sesak, dan pemerintah panik mencari narasi pembenaran. Media internasional yang tadinya fokus pada Gaza, kini beralih sorotan pada drama internal Israel. Headline: berubah dari invasi Gaza menjadi Israel perang dengan dirinya sendiri. Negara yang konon ingin menaklukkan Gaza, malah sedang sibuk menaklukkan warganya yang ngamuk. Gaza sendiri mungkin cuma duduk sambil ngemil popcorn, nonton musuhnya, saling baku hantam gratis. Kini muncul pertanyaan besar di meja geopolitik dunia. Apa sebenarnya tujuan akhir Israel? Jika ingin menunjukkan kekuatan militer, hasilnya justru memperlihatkan kelemahan mendasar. Jika ingin unjuk kekompakan, yang muncul justru perpecahan. Dan jika ingin menunjukkan supremasi, maka dunia hanya melihat satu hal. Israel bukan lagi dalam mode state of war, tapi sudah masuk kategori state of chaos. Apa yang terjadi di Israel saat ini ibarat rumah yang terbakar dua kali. Di luar mereka sibuk menyiram api di Gaza dengan ribuan pasukan IDF. Tapi di dalam, ruang tamu mereka sendiri kebakar karena warganya saling baku hantam. Ironinya, lebih banyak korban jatuh di perang saudara dibandingkan di Gaza. Padahal Gaza cuma dituduh sebagai sarang teroris. Kalau gitu, siapa sebenarnya terorisnya? Bentrokan di jalanan Tel Aviv, Yerusalem, hingga Haifa makin tak terkendali. Massa pendukung kebijakan militer mengibarkan bendera Israel sambil meneriakkan slogan perang, sementara kelompok oposisi menuduh pemerintah sedang menyeret bangsa mereka ke jurang kehancuran. Polisi berusaha memukul mundur kerumunan, tapi justru jadi bulan-bulanan. Kalau polisi Israel bisa ngomong jujur, mungkin mereka bilang, lawan Gaza aja udah pusing, ini ditambah lawan warga sendiri. Hadeh. Gaji nggak sebanding sama kerjaan, pusat-pusat kota berubah jadi zona konflik. Jalan raya diblokade, toko-toko dihancurkan, dan mobil-mobil terbakar. Laporan terbaru menyebutkan rumah sakit tidak lagi punya cukup ruang, sehingga banyak korban luka dirawat di lorong-lorong dan halaman parkir. Situasi ini bikin dunia mikir, Israel katanya negara maju, tapi sekarang rumah sakitnya mirip shelter darurat kayak di film zombie. Pemerintah mencoba menutupi kegagalan dengan retorika klasik, Israel tetap kuat. Namun fakta di lapangan justru menampar klaim tersebut. Kuat di mana kalau 800 orang warganya sendiri sudah tumbang dan pasukan elitnya sibuk main perang-perangan di Gaza sementara rumahnya hancur? Banyak analis menilai apa yang terjadi ini bukan sekadar konflik horizontal biasa, melainkan cerminan
Perpecahan mendalam dalam tubuh masyarakat Israel. Dari isu politik, ekonomi, hingga kebijakan perang, semuanya menumpuk jadi bom waktu. Dan kini bom itu sudah meledak, bukan di Gaza, tapi di jantung Israel sendiri. Jadi kalau ada yang tanya, siapa sebenarnya yang berhasil menghancurkan Israel? Jawabannya simpel, Israel sendiri. Situasi di Israel semakin kacau setelah pemerintah kehilangan kendali atas gelombang bentrokan internal. Ribuan warga kini turun ke jalan bukan hanya membawa poster atau spanduk, tapi juga senjata tajam, bom molotov, hingga senjata api rakitan. Kota-kota besar berubah jadi zona perang tanpa komando. Kalau biasanya IDF disebut sebagai pasukan elit, kini jalanan dipenuhi IDF KWO, alias warga sipil yang main perang-perangan tanpa seragam. Netanyahu dan kabinetnya menghadapi krisis legitimasi. Alih-alih tampil sebagai figur pemersatu bangsa, Netanyahu justru dianggap sebagai penyulut utama kerusuhan. Publik menuding Perdana Menteri itu lebih sibuk memamerkan otot di Gaza ketimbang menjaga warganya sendiri. Kalau diibaratkan bapak rumah tangga, Netanyahu ini lagi pamer push-up di depan tetangga padahal anaknya di rumah lagi berantem pakai kursi. Rumah sakit melaporkan korban terus bertambah. Dari 800 orang yang sebelumnya dilaporkan masuk, angka itu diyakini bisa melonjak mengingat bentrokan belum reda. Ambulans kewalahan keluar masuk jalanan yang dipenuhi barikade massa. Beberapa tenaga medis bahkan menyindir bahwa mereka sekarang lebih mirip pasukan garis depan ketimbang IDF sendiri, karena tiap 5 menit pasti ada yang jatuh korban. Sementara itu, dunia internasional mulai bereaksi. Amerika Serikat yang biasanya jadi tameng politik Israel kini terlihat canggung. Washington mendukung invasi Gaza, tapi bingung mau ngomong apa soal Israel perang dengan dirinya sendiri. Masa ia mau kasih bantuan militer biar warga Israel bisa saling bunuh lebih rapi? Eropa pun bersuara senada, memperingatkan bahwa konflik internal Israel bisa menimbulkan instabilitas regional yang jauh lebih besar dibanding operasi militer di Gaza. Gaza sendiri masih dalam bayang-bayang operasi IDF, tapi situasi berbalik aneh. Musuh yang seharusnya mereka hadapi di medan perang malah sedang sibuk ribut internal. Kalau ini turnamen sepak bola, Gaza lagi duduk di bangku cadangan nonton tim lawan berantem sendiri sampai kartu merah semua. Kondisi ini menegaskan bahwa Israel kini menghadapi ancaman paling serius. Bukan roket dari luar, tapi retaknya kesatuan nasional dari dalam. Dan ketika negara gagal menahan amarah warganya, maka siapapun bisa jadi tentara, siapapun bisa jadi korban, dan siapapun bisa jadi musuh. Bentrok internal di Israel kini sudah melewati garis merah. Pertikaian yang awalnya sekadar protes, kini menjelma perang saudara terbuka. Jalan-jalan utama Tel Aviv, Yerusalem, hingga Beersheba dipenuhi barikade, kobaran api, dan warga yang saling memburu. Negara yang dulu dikenal punya salah satu militer terkuat dunia, kini malah gagal melindungi warganya dari warganya sendiri. Ironinya, IDF jadi sibuk perang di Gaza, padahal musuh terbesar mereka ternyata tinggal sekamar. Pemerintah mencoba memberlakukan jam malam darurat, namun situasi sudah kelewat panas. Ribuan orang menolak, tetap bertahan di jalan dengan senjata di tangan. Polisi kehilangan kontrol, pasukan cadangan IDF dipanggil pulang, tapi hasilnya nihil. Kalau kata warga Israel yang sinis, untuk apa perang lawan Hamas, kalau sekarang kami bisa perang all you can eat sesama saudara? Rumah sakit kian penuh. Data resmi menyebut 800 korban sudah dilarikan, namun laporan lapangan memperkirakan jumlah luka-luka mencapai ribuan. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi pasien, sementara keluarga korban saling berebut ruang perawatan. Suasana mirip film distopia, orang-orang teriak, dokter lari-larian, dan Netanyahu entah sibuk di mana, mungkin lagi nyari angle terbaik buat pidato dramatis. Komunitas internasional mulai mengangkat alis. Amerika Serikat yang biasanya menjadi sponsor utama Israel terlihat kikuk. Bayangkan, bagaimana mungkin Washington bisa membela Israel di forum internasional kalau berita utama yang muncul adalah Israel perang sama dirinya sendiri.
Itu ibarat kamu ngajak orang berantem di luar, tapi ternyata malah kalah sama adikmu di rumah. Uni Eropa pun menyebut Israel sedang menghadapi krisis moral dan eksistensial. Sebuah kalimat diplomatis yang sebenarnya berarti, kami nggak tahu lagi harus ngomong apa. Gaza dan pihak perlawanan Palestina melihat situasi ini sebagai ironi sejarah. Musuh mereka yang selama ini menindas, sekarang malah terlibat drama self-destruction. Gaza mungkin masih menderita, tapi setidaknya bisa nonton musuhnya kehabisan bensin buat berantem sendiri. Kini jelas, Israel tidak hanya menghadapi perang eksternal, tapi juga perang internal yang jauh lebih mematikan. Dan pertanyaan yang muncul, berapa lama sebuah negara bisa bertahan jika musuh terbesarnya bukan datang dari luar, melainkan lahir dari dada bangsanya sendiri? Israel kini menghadapi kenyataan pahit. Ambisi militer untuk menaklukkan Gaza justru berakhir dengan kehancuran dari dalam negeri. Ribuan pasukan IDF masih berada di garis depan pertempuran di Gaza, namun di rumah mereka sendiri, perang saudara tak lagi bisa dibendung. Jalanan Tel Aviv dipenuhi api, Yerusalem penuh teriakan, dan Haifa menjadi saksi bagaimana tetangga bisa saling bunuh hanya karena berbeda pandangan politik. Laporan terbaru menunjukkan jumlah korban terus melonjak. Dari 800 orang yang sebelumnya dirawat di rumah sakit, angka itu bisa bertambah drastis dalam hitungan jam. Tenaga medis bekerja tanpa henti, bahkan harus menolak pasien karena kapasitas rumah sakit sudah tak mampu menampung. Israel yang dulu sering menyombongkan sistem kesehatan modern, kini malah kelihatan seperti klinik darurat Perang Dunia Kedua. Pemerintahan Netanyahu semakin terpojok. Retorika Israel kuat berubah menjadi bahan olokan di media sosial. Netanyahu yang tadinya ingin tampil bak panglima perang, kini lebih mirip MC acara gladiator yang menonton rakyatnya saling tikam di stadion terbuka. Tekanan internasional semakin kuat, sementara dukungan dari sekutu utama seperti Amerika Serikat mulai goyah. Washington kebingungan. Di satu sisi mereka harus mendukung sekutunya, tapi di sisi lain mereka tidak bisa membenarkan fakta bahwa Israel sedang menari di atas bara perpecahan internal. Media dunia menjadikan perang saudara Israel sebagai headline. Negara terkuat di Timur Tengah kini berubah menjadi bahan sindiran global. Bahkan di beberapa forum politik muncul lelucon sinis. Mengapa Hamas harus susah payah meluncurkan roket kalau Israel bisa menghancurkan dirinya sendiri gratis? Gaza yang biasanya jadi sorotan utama, kali ini malah duduk santai di bangku cadangan sejarah, menonton rivalnya sendiri kewalahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan eksistensial. Bisakah Israel bertahan dengan cara seperti ini? Sebuah negara bisa berperang dengan musuh eksternal selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada bangsa yang bisa selamat jika rakyatnya sendiri berubah menjadi musuh paling mematikan. Kalau Israel ingin menaklukkan Gaza, mereka harus memastikan dulu bahwa mereka tidak hancur karena perang saudara. Karena apa gunanya menaklukkan tanah orang lain kalau tanah sendiri berubah jadi kuburan massal? Dan inilah puncaknya. Israel kini bukan hanya berperang di dua front, tapi di dua dimensi, luar dan dalam. Gaza masih menanti, dunia masih mengawasi, dan rakyatnya sendiri sedang saling menghancurkan. Jika pemerintah gagal menemukan jalan keluar, sejarah bisa mencatat ini sebagai momen di mana Israel runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena bom waktu yang mereka rawat sendiri. Singkatnya, Israel tidak sedang diambang kemenangan, tapi diambang kehancuran, dan yang menekan tombol self-destruct bukan musuh, melainkan tangannya sendiri.